Halo, nama saya Niko Ramadan. Di sini saya akan membuat sebuah video terkait poin-poin UAS yang telah diberikan oleh Pak Agung, di mana poin pertama dan poin kedua telah dibuat sebelumnya yang bersangkut dengan settingan VPS dan membuat domain name. Untuk poin ketiga akan saya buat videonya pada sesi ini, di mana poinnya adalah menjelaskan sebuah skenario dalam proses yang saya gunakan dalam modul kelompok kami, yaitu modul terkait OpenEducate, di mana OpenEducate bisa diinstal via link-link yang ada tapi resmi. Dan setelah saya telah install, saya pastikan semuanya memiliki requirement apps yang ada telah terinstall. Setelah diinstal dan rapi, maka dapat dicek di bagian menu utama akan terdapat menu untuk OpenEducate. Pada OpenEducate di sini saya telah membuat beberapa profile trials, yaitu salah satu nama student dan Ramadan itu saya sendiri, dan beberapa fungsi-fungsi lainnya seperti faculties, generals, configuration. Di sini bisa setting terkait course, batch, department, fee systems and subjects, classroom, dan lain-lain, activity types, facility, and categories. Di reports bisa lihat fees analysis, dan settings bisa dilihat sebagaimana berikut. Untuk ini dia. Untuk beberapa menu lainnya bisa dilihat di sini. Ada namanya menu terkait exams. Di sini adalah menu yang sangat berkaitan dengan OpenEducate, atau menu yang hadir karena adanya OpenEducate. Di sini kita bisa create exam sessions, exam seperti apa, kapan dimulainya, dan berapa lama, apa course yang dipakai, dan batch apa yang diundang atau diperbolehkan, dan exam type seperti apa, dan evaluation seperti apa. Di sini saya memiliki skenario, mana skenario awal yaitu seperti yang berikut. Kita akan membuat sebuah profile student. Di sini kita bisa buat di student langsungnya di sini menu student, atau bisa juga lewat menu OpenEducate di sini. Dan jika kalian telah memilih lewat mana, bisa langsung klik di create, masukkan title-nya antara Dr. Ma'am, Madam, atau Mr. Di sini saya akan klik Mr. saja. Masukkan kita namanya Abdul. Abdul, namanya Abdul Ramadan saja, sama kayak saya. Dia male obviously, dan nationality-nya adalah Indonesia. Language yang bisa pakai English atau Indonesia, kita ganti aja ke Indonesia atau English, apa ya. Kategori kita biarkan saja, mobile bisa diisi, email juga bisa diisi, abdul@gmail.com. Lalu birth of date bisa diasumsikan atau bisa menggunakan data yang ada. Di sini saya akan menggunakan data yang sama dengan saya, kemudian ini dia. Dan seperti berikut, visa kita bisa kosongkan, blood group bisa sesuai dengan profile Abdul, bisa kontak bisa di klik atau bisa klik aja teman atau relasi atau keluarga. Lalu partner bisa dikosongkan saja karena dia adalah students yang single. Address type bisa pakai invoicing, shipping, and tax atau others. Di sini isi saja jalan yang sudah pernah saya isi, country kita masukkan Indonesia, use file seperti yang berikut, dan bisa langsung kita klik save. Di sini kita sudah membuat sebuah profile student baru dengan nama Abdul Ramadan, detail sebanyak berikut, dan sudah ready untuk dipakai transaksi selanjutnya jika ada kelanjutan transaksi. Dan untuk yang kedua, saya akan membuat create course atau course. Di sini saya bisa langsung klik configurations dan klik course. Di sini terdapat beberapa course yang sudah ada. Jika ingin import atau membutuhkan import dan database yang sudah ada, bisa melakukannya, dan jika ingin klik baru juga boleh, silakan aja klik baru, create. Di sini kita masukkan nama dari course-nya, bisa dibilang kita masuk ke material, bilang aja planning ya, planning, evaluation type, GPA, dan course. Di sini kita bisa masukkan the planning, bisa masuk ke ERP atau bisa masuk ke P3. Bisa kita masukkan ke parent course yang baru. Di sini kita bisa masukkan parent course seperti MRP,
jika membutuhkannya. Lalu masukkan evaluation tab GPA juga sama. Di sini tidak ada parent code karena dia adalah parentnya sendiri utama. Masih membuat departemen nolong. Code-nya kita masukkan MRP as parent. So system di sini system adalah sebuah kondisi atau pembayaran yang dibutuhkan. Di sini saya sudah membuat beberapa, bisa dicek sini. Saya kalau ingin klik bisa dicek di systems, bisa klik misalnya kita membutuhkan systems yang keempat. Sekarang saya baru bikin yang keempat. System keempat yaitu adalah pembayaran 100% 50% dalam 1 bulan dan 50% lagi dalam bulan kedua. Ini kita bikin first month, dan kita masukkan due date nya adalah sekitar 1 bulan ke 1 bulan ke 30 hari, value nya 90%. Kita save. Oke. Kita masukkan lagi sini due date nya berarti 30 50%. Save. Di sini juga bisa masukkan system like yang ini FT01 ini adalah systems saya yang telah buat, bisa dicek nanti di tempat yang lain kalau butuh detailnya. FT1 adalah sebuah sistem yang memberikan cash atau 100% di hari itu juga ya. Sudah selesai, kita klik saja fitur ini. Code-nya tadi planningnya kita masukin plan gitu, masih membuat bisa ya. Kita masukkan ini minimumnya 2 saja, dan kita masukkan calls di sini. Bisa diklik kalau saya masukkan seperti MRP basic, statistik atau forecasting. Kita karena di planning tentu butuh forecasting dan butuh basic statistik. Untuk subject juga bisa ditambahkan create manual, dan jika Anda membutuhkan bisa kita klik di sini. Bisa masukkan seperti advanced statistik, teori maksimal 4, code-nya dulu advanced tab ya, control save dan save. Di sini bisa langsung klik, bisa lihat kita dapat advanced statistik. Jadi bisa tambahkan basic statistik di sini, select. Setelah selesai kita bisa langsung klik save. Di sini terdapat, maka kita sudah buat course baru dengan nama planning yang memiliki subjek seperti basic statistik, forecasting, dan advanced statistik. Lalu kita bisa langsung ke configuration lagi. Kita bisa klik batches. Sini batch saya sudah membuat mahasiswa 2021, dan jika Anda ingin membuat baru bisa klik di create. Teman juga bilang mahasiswa mungkin 2022 yang akan maju ke 2022. Kita bikin 2022 berarti ke Desember, mungkin dari akhir Desember saja ke end date nya sini. Oke, nggak kelihatan, sorry. Kita bikin ke 2022 Januari awal. Parent batch nggak usah karena ini sudah mentok di atas, atau main parent atau main batch. Code-nya bilang M22, bisa dibikin M22 let's say ya. Dan course-nya yang utama di sini untuk batch ini kita bikin tetap ke ELT saja. Bisa ke batch yang lain atau bisa lebih general atau bisa lebih spesifik, tergantung dengan sistem yang akan Anda buat. Lalu klik save. Di sini kita sudah membuat batch baru, itu mahasiswa 2022. Dan setelah membuat batch bisa langsung ke configuration dan departemen. Di sini saya membuat departemen engineering dan industrial engineering. Kita bisa buat baru departemen dengan nama let's say mechanical engineering, code Mac ya. Parent departemen dia masuk ke parent engineering. Bisa dibuat juga engineering atau bisa dibuat yang lain, atau teknik juga bisa. Klik save, karena sama saja ini teknik. Dan kita sudah membuat departemen baru dengan nama mechanical engineering under engineering department. Lalu klik lagi configurations, bisa klik di system yang telah saya sebut sebelumnya. Di sini saya telah membuat system FT001
di mana detailnya adalah 100% dalam due date-nya 0, yaitu cash to immediately. Ada juga systems yang saya buat untuk due 30 days tetap 100%, ada juga yang due-nya 60 days tetap 100%, dan juga yang tadi terakhir kita buat due-nya 60 days dengan first payment 30 days 50%, yang kedua adalah sama 50%. Lalu kita lanjut juga ke batch sudah, system sudah, sekarang ke subject. Kita ke subject, kita buat subject baru, langsung bisa dibikin. Karena dalam beberapa saya sudah bikin, kita bisa klik saja baru ya ke subject seperti let's say advance statistik aja deh ya. Kita bikin advance planning, kita bikin ke praktikal atau both ke advance. Segini kita dari normal, kemudian kita advance plan, kita klik save. Dan di sini kita sudah dapat subjek baru, itu namanya advance planning, dan tipenya adalah praktikal dan teori. Lalu kita lanjut ke berikutnya adalah classroom. Di sini kita bisa bikin classroom di menu configurations, classroom management, dan classrooms. Di sini saya sudah bikin classroom pertama adalah regular khusus, atau bisa dibikin classroom seperti number dari kelas, atau classroom seperti kamar 1, kamar 2, kamar 3, dan seterusnya. Di sini kita bikin saja regular khusus 2 ya, regular khusus ruang 2. Course-nya kita masukkan MRP. Di sini bisa bebas di apa saja yang diperlukan. Number of person maksimal 25, atau tipe maksimal 25, atau kelasnya adalah 25. Kodenya adalah RK2. Batch-nya adalah bisa di-create atau bisa pakai batch yang sebelumnya. Di sini saya bilang ada create baru RK mahasiswa 2021. Start date-nya mulai dari Januari 2021, klik video, end date-nya ke Desember, akhir Desember. Parent batch di 2021, code-nya masukkan ke RKM21. Code-nya bisa pilih, kita pilih pakai MRP, klik MRP dan save. Facility bisa tambahkan jika membutuhkan, dan jika selesai saya bisa klik save. Dan di sini adalah namanya classroom regular khusus 2 RK2. Lalu lanjutkan lagi ke create batches. Kita klik configurations, kita klik di batch ini. Tadi sudah ya disebutkan ya, batch-nya kita ada ini kita ganti sini nanti M221, M222, dan LK yang khusus. Ada juga yang regular, mungkin ini regular bisa dipilih. Lalu kita klik kita lanjutkan ke exam. Di sini ke exam ada di menu terpisah dari Open Educate, bisa di search sini dari Legal Exams. Di sini saya sudah membuat beberapa trials. Kalau belum dibuat, klik create. Di sini exam sessions ya, bisa bilang seperti sidang ya. Kita buat sidang praktikum ERP, misalkan start date, masuk dari awal minggu di sini, ya Sunday sampai Friday ya, 1 minggu. Dengan course adalah ERP system, dan exam type-nya adalah presentation, dan venue-nya tempatnya di sini karena kita sedang wabah, bisa dimasukkan saja seperti from home, dan ada saya bisa dibilang from home, atau bisa juga dari detail sendiri seperti jalan-jalan yang ada sebelumnya, country juga tetap Indonesia. Kita klik save. Lalu exam session code bisa dibilang kita pakai SP ERP, sidang praktikum ERP. Batch-nya mahasiswa 2021, evolution bisa pakai grade. Dan kita langsung klik save. Dan oleh karena itu kita sudah mempunyai
sesi atau exam session yang baru itu sidang praktikum ERP. Setelah kita membuat tersebut, keseluruhan schedule telah selesai, tugas selesai. Oleh karena itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.